kegiatannya saya pernah menyaksikan menyembuhkan kucing patah hati. Wow. Gitu. Apakah perlu? Iya. Kita kalau nyari kucingnya ke seluruh hatinya nomor. Gitu. Oke. Ya. Tapi ini tantangan bicara dengan anak umur 6 tahun. Betul. Gimana caranya? Iya betul, karena faktanya di beberapa acara-acara yang kita sudah tahu, ada yang yang sudah sering kita saksikan, tidak ada satupun ya, yang memasukkan wilayah perbincangan atau komunikasi bersama anak-anak. Iya, belum ada Sosial programnya di. Siapa yang cari bintang tamu? Mbak Tias dan Mas Mur. Oh, Mas Mur. Oh, Mas Mur. Mas Mur. Iya. Terima kasih. Oh, tepuk tangan dong buat Mbak Tias dan Mas Mur. Lambai tangan dong, Mas. Baju kami malam ini adalah hasil karya dari Mbak Tias dan Mas Mur. Ya, Mbak Tias yang mendesain dan Mas Mur yang bikin batik di kain ini. Iya, betul. Oke, Mas Bro. Ngomong sama anak kecil, Mas Bro, ya. Susah ya. Walau tahu apa yang harus dibicarakan, tapi kan menyambungkan apa yang kita sampaikan dengan pemikirannya itu yang susah. Itu. Nah, kadang-kadang kita orang tua kita itu berbicara tanpa mikir anak kita ngerti nggak? Iya, belum tentu. Karena anak kecil itu dikerasin salah, dilembutin pun salah. Susah itu. Harus tepat. Harus nyampe, harus benar-benar pas. Nah, ngepasnya itu susah. Karena anak kecil itu selalu ingin cari penjelasan. Misalkan, nggak boleh gini, kenapa? Nggak boleh gitu, kenapa? Iya. Anak kecil itu nggak bisa dilarang, tapi harus dijelasin biar dia, oh, aku nggak boleh kayak gini ya karena ini, aku nggak boleh kayak gitu karena itu gitu. Kalau dilarang nanti dia kenapa, apa salahnya dengan polosnya. Jadi kalau ngadapin anak kecil itu jangan dilarang, kalaupun melarang harus dijelasin. Karena kalau kita melarang namun tidak ada penjelasan, dia akan penasaran, mencari sebab kenapa aku dilarang. Kalau ketemu jawabannya pas, kalau enggak, nah itu. Jadi berhadapan dengan anak kecil itu gampang-gampang susah. Kalau dengan orang dewasa itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Tapi sebenarnya iya. Kalau anak kecil tuh tak bisa dimanipulasi, tak bisa dikasih harapan. Jadi kita harus benar-benar kenapa nggak boleh kesini ya, karena penjelasannya itu harus detail. Dan ini udah untuk yang kedua kali bintang tamunya anak kecil. Betul ya, kemarin itu beserta. Tapi masih mending kalau dia. Kenapa Mas Bro? Kalau bintang tamu sebelumnya namanya dia kenapa masih lebih penting? Dia tipe yang mencari tahu sendiri. Oke. Nah, kalau yang ini, aduh. Kayaknya dari sekian banyak talk show, ini yang paling gugup kayaknya. Oke, kalau begitu. Iya, pilihannya mending bicara sama presiden daripada sama anak kecil. Iya. Tapi Mas Bro, ini pertanyaanku ya, anak kecil itu lebih mengerti dengan ucapan atau lebih mengerti dengan apa yang kita contohkan sehari-hari sebenarnya Mas Bro? Lebih mengerti yang dicontohkan. Oke. Kalau orang dewasa itu mengerti karena berpikir. Oke. Kalau anak kecil itu mengerti dengan apa yang dia lihat. Jadi hati-hatilah dengan tingkah laku. Kalau orang dewasa walaupun melihat tetap berpikir kan. Iya.
berfilter. Kalau anak kecil ya melihat apa yang dia lihat aja, nggak ngerti dia selebih. Makanya dengan anak kecil itu jangan banyak bicara, tapi praktekkanlah hal yang sebaik-baik. Apa yang kita omongin nggak akan nyangkut, tapi apa yang dia lihat pasti nyangkut. Oke? Iya. Baik. Iya. Mas Dori sudah punya. Nggak bisa jawab lagi kan? Iya. Ya itu tanda aku cerdas itu. Iya. Oke. Siap. Oke, Mas Bro. Kalian aja yang nggak tahu. Iya, sangat Mas Bro. Kurang menggali Iya. kami. Betul. Iya. Tapi Mas Dori sendiri, Mas Dori kan sudah punya anak. Betul. Kira-kira kalau sebelum kita panggil bintang tamu Iya, ya, Mas iya. Doris, kesulitan ketika berkomunikasi dengan anaknya Mas Doris apa kira-kira? Iya, akhirnya anak-anak betul sekali yang dibilang Mas Bro. Akhirnya anak-anak hanya akan lebih dapat ketika divisualkan. Oh gitu. Iya, dicontohkan. Omongan otomatis ya cara kita berkomunikasi kan berbeda jauh bahasa. Ada lagi. Jadi gini, memberi contoh dan menjadi contoh itu beda. Ya. Memberi contoh misalkan turutlah si anak si A, dia begini, dia begini, kamu harus gini. Itu memberi contoh. Oke. Yang benar itu menjadi contoh gitu. Dan anak kecil itu selalu belajar dari orang terdekat. Entah, terutama ibu bapaknya. Sekali lagi, anak kecil itu belajar, percaya, nyangkut di hatinya karena orang terdekat, terutama bapak dan ibunya. Makanya orang tua itu harus waspada, karena apa yang dilihat anaknya itu yang akan membentuk mentalnya kelak. Itu kegagalan dalam mendidik anak itu ya karena kita tidak menjadi contoh. Anak kecil itu jangan sampai dia tahu dengan yang seharusnya dia tidak tahu. Oke. Kadang-kadang kita orang tua bablas kan. Ya. Gini, kalau ku analogikan seperti handphone, Ya. handphone yang RAM-nya gede, handphone yang masih kosong itu sensitif, cepat nyangkut gitu. Beda dengan handphone yang udah banyak isinya. Nah, anak kecil itu cepat banget nyangkut di mata dan telinganya, apa yang dia lihat terutama. Tapi bukan hampir sih, kadang-kadang orang tua tuh nggak nyampe ke situ bikin. Karena anak kecil ngerti apa sih? Hidupmu banyak pertanyaan pasti karena melihat. Betul. Hidupmu banyak pertanyaan pasti karena melihat. Jadi hati-hati dengan tingkah laku dan tingkah lakumu terutama. Kalaupun ada yang salah, tolong jelasin. Bentuk tanggung jawabnya tuh harus dijelaskan ketika ada yang salah. Dijelaskan. Karena dia pas anak kecil itu jangan salah loh. Kita nganggapnya dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia pakai hukum sebab akibat. Kenapa nggak boleh ini? Kenapa nggak boleh itu? Nah, kadang-kadang orang tua tahu apa sih, ngerti apa sih. Jadi yang benar-benar guru itu ya orang tua. Guru hidup anak kecil itu orang tua. Guru pendidikan ya beda, sekolah. Hanya di ruang lingkup pendidikan. Ya. Tapi di ruang lingkup kepribadian, kadang-kadang kita lalai, kita sibuk mengajarkan keahlian ke anak, tapi tanpa sibuk membentuk kepribadian. Itu benar nggak? Betul. Kita sibuk, nanti kamu kuliah jadi dokter, nanti kamu jadi sarjana, nanti kamu jadi pilot. Oke, itu pun cita-cita semua orang. Tapi kepribadian dan kepribadian anak kecil itu terbentuk dari apa yang dia lihat. Yang dia dengar gampang lupa. Oh.
gampang lupa. Kalau tidak percaya, orang dewasa tidak akan gampang terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Iya. Kan gitu. Iya. Selalu bahasa orang tua tuh jangan melihat buku dari sampulnya. Tapi orang dewasa selalu terpengaruh oleh apa yang didengar. Oke? Itu survei yang kulakukan. Oke. Ya. Vokalis hamburger ini cerdas loh. Iya. Pekerjaan utamanya bukan vokalis, ya, bukan. Inilah pekerjaan utama. Kita tepuk tangan dulu untuk Mas Bro. Oke. Ya. Berhati-hatilah kepada para orang tua, berarti ya. Sekali lagi yang penting, anak itu akan betah di rumah atau tidak, bukan karena apa yang kita ajarkan, tapi apa yang dia lihat di rumah. Oke Mas Bro, gimana kalau misalkan anak kecil bertanya ke orang tuanya dan posisi orang tuanya tidak mengerti gitu? Apakah harus tetap dijawab? Tidak ada orang tua yang tidak mengerti anaknya. Oke. Yang ada itu tidak ada waktu untuk anaknya. Iya. Ya anakku, istriku yang melahirkan, masa sih nggak ngerti dari bayi. Aneh kalau tidak ngerti. Yang tidak tahu dengan anaknya itu karena tidak ada waktu untuk anaknya. Karena merasa anak kecil tahu apa sih, belum waktunya. Kalau aku tidak salah ingat, semua hal yang diketahui anakku itu keluar dari mulutku. Dan itu apa kok nasehatin lo, nasehatin Birgi, nasehatin semua yang di PH-in. Ya. Anakku sendiri dinasehati orang lain. Aneh. Yang penting bubarkan aja cinta dan rumah tangga. Iya. Oke Sekali Sip. lagi. Oke. Oke, boleh tepuk tangan. Ya. Iya. Sering. Iya. Orang tua dan anak. Betul. Ini ilmu Iya. buat yang baru mau nikah atau Betul. yang baru mau punya anak. Ya. Kayak baby tuh. Ya. Sebentar Iya. lagi istrinya melahirkan. Yeay. Nah, itu ilmu. Ya. Ya mungkin kalau bertanya langsung kan segan. Ya. Iya, Ya betul. dengar ini Betul. akan ngerti. Ya. Mumpung gratis, Beb. Mumpung gratis. Kalau berhadapan bayar 5 juta. Iya. Betul. Gitu, Mas. Ya, itu ya teman-temannya harganya ya. Iya. Oke kalau gitu. Satu. Apa lagi? Anak Doli Oke. ngebuk-ngebuk drum Ya. karena melihat bapaknya main drum. Iya. Enggak kan disuruh main drum. Mana ngerti? Oh iya. Benar nggak? Betul, betul sekali. Karena bapaknya tiap hari begitu. Nah itu bukti. Itu yang pertama Mas Bro. Kalau yang kedua anaknya Doli masih kecil itu gimana Mas Bro? Yang pokoknya ilmunya dari apa yang dia lihat. Oke. Jadi perlihatkanlah yang baik. Oke. Mau tak mau. Baiklah. Oke. Sip. Gimana Mas Riz? Iya itu jadi pengantar yang baik untuk kita memanggil bintang tamu pada Oke. malam ini. Kalau Iya kan? gitu Oke. kita langsung panggilkan saja Iya. bintang tamu malam ini model cilik Model cilik. beserta ibu. Heeh. Kita langsung panggil Aurel dan ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Silakan Adik. Selamat malam ibu-ibu. Iya. Pakai mic ya, Bu Pakai ya. mic-nya, Ibu. Langsung, Coba Ibu. cek Iya. dulu, cek ya. Iya. Iya, sudah itu. Selamat malam, Mbak. Selamat Devi. malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Di Aurel. Iya.
Oke, mungkin aku tanya dengan Ibu Ipung dulu ya, karena kan malam ini model cilik. Iya. Nah, Ibu Ipung, Ibu sendiri kegiatannya apa Bu? Apakah ada pekerjaan juga atau sebagai ibu rumah tangga saja? Saya sekarang sales di dealer mobil. Oh, Terus di dealer mobil, oke. Oh, berarti marketing ya? Ya, sama Betul. jadi SPG event. SPG event, Ah. oke. Oh, itu kegiatan yang mengisi hari-harinya Ya. Bu Ibu. Ya. Oke. Itu. Kalau Adek, Kalau di Adek Aurel umur berapa Adek? 11. Berarti kelas? Kelas Kelas 6. Oke. Kelas 6 SD. Adek ini model cilik. Mhm. Ya. Iya. Oh, sejak kapan? Sejak umur berapa? Masih ingat nggak? Memulai jadi model. Dari Umur berapa, kelas Ibu? 3. Oh, dari Oh, kelas dari kelas 3. 3. Oh, dari kelas 3 Kelas SD. tiga ya? Didekatin. Iya, dideketin aja ya, mic-nya. gini, di Nah, depan mulut ya. apa kelas 3 apa kelas 4? Kelas berapa? Iya, kelas tiga. kelas 3. Kelas 3. Oke. Itu awalnya Ade Aurel yang bilang ke ibu atau ibu yang sadar, oh Iya. ya anak saya Iya. sukanya di model gitu. Dulu waktu kecil itu, jadi kalau di depan kaca itu sukanya gini-gini. Oh, dari oke. kecil. Bergaya. Ya. Oke. Terus waktu ada lomba gitu, Mhm. dulu waktu kecil tuh sering saya ikut lomba mewarnai, lomba apa, kayak nyanyi gitu. Nyanyi. Oke. Nah, terus ada lomba fashion show, saya apa, tanya, Dek mau nggak ikut lomba? Terus ya itu Iya. dari situ terus saya ikutin ke sanggar. Oh, oke. Berarti awal lomba itu kelas 3. Kelas 3. Setelah itu ikut sanggar. Ya. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Sudah berapa kali Bu menjuarai perlombaan model? Ikutin aja nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa, Ade Aurel jawab juga nggak apa-apa. Boleh Kalau jawab, Ade boleh Aurel jawab hafal ya. nggak apa-apa. Iya. Udah berapa kali, Adek? Ingat? Enggak ingat. Oke. Tapi pernah jadi juara? Pernah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ye. Ya udah lihat. Tapi kalau dari De Aurel, ketika Mama apa istilahnya ya, mengajak adik sampai sekarang senang tapi hatinya? Senang ya. Oke. Kelihatan dari ininya. Berarti sekarang ini jadi model. Habis itu pernah lomba mewarnai juga. Terus pernah ikut lomba apa lagi? Nari. Nari juga. Oke. Nari dari kelas berapa? Dari TK. Dari Dari TK. TK. Nari Oh. apa? Nari klasik. Nari klasik. Nari Jawa. Nari Jawa. Iya. Nah, ini klasik banget nih. Yang Ini baru satu. Iya. ya ampun. Sangat klasik nih baru satu. Iya. Oke. Oke. Oke, Mas Doris. Iya. Kira-kira nih, Iya. Mas Doris Iya. ya. Melihat Ade Aurel, Mas Doris dulu. Kira-kira apa yang mau ditanya ke Mas Bro? Kan Mas Doris ini Iya. seorang fotografer juga, gitu. Iya. Biasa moto-motoin model juga. Iya. Apa kira-kira Iya, Mas Doris? Pak, kalau yang paling dasar yang pertama kali saya lihat dan saya penasaran Mas Bro, kan di awal nggak banyak ngomong Mas Bro. Apa dia memperlihatkan atau memang tidak agak sulit berkomunikasi dengan orang lain atau memang dia pilih-pilih atau gimana Mas Bro? Dia ceria. Ceria Sebenarnya
sering. Oke. Dia itu pertama ada darah seni. Oke. Jadi kalau menyangkut berkesenian itu udah pasti cepat nempel, cepat bisa. Karena dia punya darah seni. Yang kedua, orangnya itu nggak bisa diatur. Jadi kalau dia diatur mulu nanti kagok. Nah, orang kayak gini ini dibiarin aja. Maksudnya di ruang lingkup tinggal sebagai orang tuanya ngelihat kan hal baik hal buruk gitu. Iya. Sudah pasti tahu. Tapi kepribadiannya kepribadian merdeka. Jadi setiap orang yang punya darah seni itu pasti tak bisa diatur. Dia berpikir berjalan berdasarkan mood di hatinya. Jangan gini. Misalkan ini kan lebih kepada pekerjaan kebanyakan gitu. Betul. Umumnya. Apa sih namanya itu? Misalkan mungkin PNS, mungkin marketing, kan? Iya. Pasti kan perfect, Iya. pasti kan punya persiapan, Iya. pasti kan Tersusun, ya. tersusun. Tapi kalau orang berkesenian tuh enggak dia. Kebalikannya. Iya, dia jadi makanya kan aku dengan anakku Dewi itu kan nggak pernah beda. Iya. Dewa Dewi itu kan nggak pernah, kamu nggak pernah. Karena tiap-tiap orang berkesenian tuh pasti tak bisa diatur. Semutnya dia. Nah kalau dia banyak diatur dengan tujuan dan niat agar jadi bagus kan gitu, Iya. pasti selaku orang tuanya nggak mungkin kan. Tapi nanti ujungnya dia kagok, gugup, takut salah, Iya. takut gak bagus gitu. Jadi saranku didukung aja tapi dibiarkan. Oke. Sehingga dia merdeka, sehingga dia fleksibel, sehingga dia jadi dirinya sendiri. Jadi misalkan kayak ditanya tadi karena nggak enak, takut salah, Iya. sama kayak kejadian dia ya. Iya. Iya. Dia kan ngomong aja nggak enak, takut. Orang berkesenian tuh siapapun yang benar-benar berkesenian tuh pasti nggak bisa diatur, pasti nggak tersusun. Itu pekerjaan di luar seni itu, pekerjaan seni dan di luar seni itu bertabrakan. Kalau yang di seni itu semutnya, sesenangnya, sesukanya, baik itu penampilan, baik itu tingkah laku, baik itu ngomong. Tapi kalau di luar seni mau tak mau kan, karena sudah ada randonnya. Iya. Misalnya kayak kita kerja di kantor mesti jam 8, Iya. nanti pulangnya jam 4, jam 12-nya mesti makan, nanti gini. Nah kalau orang seni itu enggak, dia nggak bisa diatur lah. Oke. Tapi nggak bisa diatur bukan berarti kurang ajar. Iya. Setiap orang berkesenian tuh gitu. Iya. Itu yang mesti dipahami. Oh. Iya. Suka bertentangan. Nah sedangkan ibu ini kan orangnya karena terbiasa perfect, mesti gini, bangun gini, nanti gini, nanti gini, nanti gini. Dia berbicara gitu memposisikan seolah-olah anaknya bekerja sama kayak dia. Oke. Dewa Dewi itu kan nggak bisa Bu, kecuali mereka bertanya. Iya. Karena mereka memilih seni kan, model dan dancer itu kan seni. Nah ibunya nggak kayak gitu. Ya ibunya kerja di kantor kan gitu kan, kasarnya kan kantor. Iya. Jadi jam 8 mesti berangkat, Ya. sebelum jam 8 mesti bangun, Iya. nanti mandi, nanti nyiapkan pakaian. Nah orang berkesenian tuh nggak bisa begitu, Oke. nggak bisa. Nah paling bentroknya kalau komunikasi, benar nggak? Bener Adek? Pakai mic-nya saya. Coba. Ya. Iya. Benar nggak? Iya. Jadi ujungnya kesal sendiri, nanti hilang mood. Dan tiap-tiap orang berkesenian tuh gitu, siapapun Bu,
siapapun. Tapi itu bukan kurang ajar, bukan keras kepala, bukan. Tak bisa diatur orang berkesenian tuh. Tapi semakin dimerdekakan dia semakin ngerti sendiri apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Nah kalau ibu ini enggak, rewel. Oke. Ya gitu kan, salaman. Tidaklah salah, salahnya itu dia memposisikan anaknya itu seolah-olah kerja kayak dia. Oh, yang semuanya terjadwal. Ya pasti, kalau di kantor kan pasti, apapun bentuk instansinya pasti. Betul. Kalau kita berangkat jam 8 berarti paling tidak jam 7 sudah mandi. Iya, persepsi. Iya, nah kalau berkesenian tuh enggak kayak gitu. Enggak lah dia, ngerti kan namanya. Misalkan benar nggak? Hari ini kamu pingin latihan dance, besok belum tentu kan? Iya. Nah, gitu. Hari ini kamu pingin ikut lomba ngebet, kedepannya ada lomba belum tentu mau ikut kan? Iya. Jadi senyaman hatimu kan? Ya kita berteman dari kecil. Tepuk tangan. Biasa. Ibunya anaknya aja tapi tak paham ya. Karena cara aturan dia kerja. Oke. Oh itu. Oke. Iya, Dominasi. bukan salah niatnya, bukan Iya, salah iya. niatnya, tapi dia posisikan anaknya itu seolah-olah bekerja seperti dia. Makanya kan orang-orang yang berkesenian itu selalu dianggap tak bermasa depan, Oke. tidak teratur, gitu. Iya. Karena kan tidak ada jadwal. Iya. Lagi pengen latihan, Iya. lagi enggak. Ya. Hari ini, minggu ini ngebet, ingin ikut lomba, juara. Minggu depan belum tentu mau. Nah cuman orang tuanya pasti, kan minggu lalu dapat juara, pasti nanti dapat juara lagi, tapi hatinya nggak mood. Jadi ngadepi orang berkesenian, benar nggak bu? Masa bu ngerti lagu ya? Adanya kan udah senyum-senyum. Bener gitu deh. Iya. Iya. Pas ikut lomba fashion show gitu kan saya pengen dia ikut ya itu. Tapi dia kan nggak mood. Jadi Iya. kadang kan saya nanti udah biasa terserah kamu lah gayanya gitu kan. Cuma kadang kalau saya bilangin gitu kan aku tuh tahu ya mak gitu. Ya iya. Ya karena gua berteman sama dia. Oke. Nah kan beda auranya. Iya. Emang kalau orang hebat tuh gitu. Iya. Iya, Bu. Hanya dengan Mas Bro yang bisa berkonsultasi begini keren. Iya, Iya. dia tidak bisa diatur. Iya. Walaupun hari ini dia dapat 1 miliar dengan perlombaan, besok ada lagi belum tentu mau. Jadi untuk ngejaga moodnya itu selalu ada dan bagus, biarin. Seni itu dari kata lain dari tidak terikat. Nah, kalau terikat itu bukan seni namanya. Terikat itu instansi. Nah, tiap tanggal 25 gajian. Nah, gitu kan. Ya. Target 1 bulan mesti laku 7. Nah, gitu. Peraturannya gitu. Kalau seni nggak kayak gitu. Nah, yang sibuk, yang rewel ibunya. Benar nggak? Ayo ngaku. Benar. Oh, benar. Gunakan kesempatan ini untuk Membalas dendam. Saya tuh kadang lebih cerewetnya tuh kalau posisi belajar. Kan gurunya itu kan sudah ini dibatasi main HP. Kan saya sudah kelas 6. Batasi main HP terus
pokoknya jatah main HP itu cuma 1 jam. Terus ini kan saya lihat dek nilaimu kok turun gini-gini ya, terus ya pokoknya jam sekian belajar. Saya kadang kasih contoh, dulu mama tuh kalau belajar jam 7 sampai jam 9, lah kamu belajar cuma 1 jam ngerjain PR sudah. Itu saya agak kerasnya sih. Anakku itu tidak pernah ku suruh belajar. Nah, belajar Nanti dulu. Anakku itu tidak pernah suruh belajar. Dia itu paling suka dari seru. Tapi dari kelas 3 SD sampai kelas 2 SMA juara umum. Itulah orang seni. Dia tahu memposisikan diri, dia tahu harus apa. Anakku itu Dewi, itu dari kelas 3 SD. Justru sebelumnya itu diatur-atur mamanya. Lo kan menyaksikan itu. Iya, betul. Saya bilang biarin, ya kalau dibiarin gimana? Orang seni, seluruh orang seni itu punya jiwa tanggung jawab. Asal jangan diatur-atur. Ini Ya, betul. efek dari diatur. Iya. Percayakan aja. Tapi semakin disuruh, semakin ditabrakin kan, semakin nggak nurut. Benar nggak? Salam dulu. Oke. Jadi orang seni itu begitu. Tapi kan karena ketidakteraturan secara penglihatan, jadi orang-orang yang sifatnya tersusun, mau jadi apa kelak? Oh, dia mempertanyakan. Karena Ya, dia betul. memposisikan dirinya yang kerjanya secara kantoran, secara instansi. Iya. Gitu. Aku pun dimarahi ibuku mulu, biarin anak. Nah cuma karena aku ngerti orang seni gitu. Sayangnya tuh kedua-dua anakku tuh di seni. Gitu. Iya. Oke, Mas Bro, mungkin untuk ibu ini kan karena berbeda cara ya. Kalau niatnya pasti niatnya baik. Ya tapi nggak karena mungkin lah. caranya, Ibu ya. ini mulutnya aja rewel mah. Ibu. Tapi Dia ini kayak anak kecil, sebenarnya yang anak kecil itu dia. Bukan anaknya. Mau tahu kenapa dia dibilang anak kecil? kenapa Mas Apa Bro? itu? Kalau ada maunya detik itulah harus. Baik. Oke. Iya. Karena dia dari kecil itu terbiasa disiplin. Cuma yang dia lupakan beda pekerjaan. Oh Oh ya, kalau di pekerjaannya ibu memang Iya, itu disiplin, ya. harus. Tapi kalau di seni itu, makanya rata-rata orang seni itu broken home. Iya, Iya. betul. Iya. Rata-rata. Iya. Lo broken home. Betul. Nah lo enggak, Iya. karena lo kan bukan seni kan. Iya. Akhir-akhir ini aja kan. Nyeni maksudnya. Mas Dedi itu bro, itu tak bisa diatur. Anak-anak hamburger Iya, betul, Bu. harus diibaratkan gitu. Kalau anak-anak hamburger itu dianalogikan, nanti mikir sendiri gitu. Nah, celakanya misalkan anak-anak seni itu menikah, punya suami atau istri yang kantoran taman, Oke. tiap hari ribut. Iya. Tapi Mas Bro, buat ibu sendiri gitu, kan pasti orang tua tuh mau menjelaskan atau menegur ketika apa yang dilihat itu wah kayaknya salah, tapi karena anaknya di seni kan nggak bisa langsung ditegur. Nah itu gimana caranya? Nggak Mas mungkin Bro? salah kalau dimerdekakan. Lihat anakku. Oke. Oh iya. Jadi salah, pokoknya jadi salah karena tidak dimerdekakan gitu ya. Iya, karena pada saat menasehati, ibunya tuh memposisikan anaknya seolah-olah sama kerjaan kayak dia. Nah seni itu salah satu pekerjaan yang nggak ada ikatannya. Nah bisa dikatakan salah kalau tingkah lakunya misalkan jadi pemabok, nah itu baru salah. Atau jadi kurang ajar, nah itu baru ditegur. Atau misalkan jadi narkoba, nah itu baru ditegur. Atau jadi tidak sopan, itu baru ditegur. Sama aja kayak aku dengan Dewa Dewi kan gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi pekerjaannya itu dimerdekakan aja.
pasti 1000% orang seni itu mutal. Betul. Pasti. Ya karena aku punya 2 anak, satunya 17 tahun, satunya 20 tahun. Punya ponakan lagi satu yang main gitar tadi. Nah itu kalau nggak paham, disuruh nggak mau, nggak disuruh mau, gimana coba? Benar nggak? Kalau gitu kan? Benar. Nah, CS-an aku dengan Sama di Aurel. kayaknya aku nggak berteman sama mamanya. Namanya kayaknya nggak setuju dengan aku ngomong. Beda cara, iya. Iya. Jadi gini, kalau kita mau memberi nasihat atau memberi pengarahan, jangan orang yang kita ajak ngomong itu diposisikan seolah-olah posisinya kita. Oke? Oke. Sini, gua ajari Bu ya. Ini kalau di luar talk show bayang Bu. Betul. Aku seorang seniman. Mas Dori seorang jaksa. Santai aja Mas Doris, jangan tegang, jangan buru-buru, jangan kaku kalau bekerja tuh, jangan takut waktu. Salah aku. Karena aku berbicara begitu memposisikan aku sebagai seorang seniman. Tapi kalau aku mengerti Mas Doris, ya Mas Doris harus disiplin, Mas Doris harus tanggung jawab, Mas Doris harus tepat waktu. Jadi aku tuh memberi nasihat sesuai pekerjaannya. Nah ibu menasehati anaknya, memposisikan anaknya tuh seolah-olah kerjaannya sama kayak ibu. Nah di situ miss-nya. Bukan niatnya yang salah. Kalau kita berhadapan dengan kepala desa, Pak Lurah, terus kita berbicara tentang kepolisian, nyambung nggak? Nah itu. Jadi bukan, kadang-kadang kalau ngobrol itu bukan salah, tapi kita tak sadar dengan siapa yang kita hadapi gitu. Itu. Nah kalau ibu ini enggak, pokoknya kalau sudah begini, mesti begini, harus ibu dulu. Ah pasti gitu. Iya. Senjata andalan. Oke, iya. Ya, anaknya enggak kayak gitu, wah enggak. Iya. Nah akhirnya anaknya ini bingung, harus memulai dari mana, harus gimana. Kan dia kalau ngomong dikit, benar gak? Tapi nyeleneh dikit ya. Iya. Sambil marah pula. Enggak, ngomong aja sambil kesal, bukan marah, boleh nggak? Iya. Nah itu. Ungkapkan. Enggak, nanti kalau mau marah kayak bantu. Tapi Mas Bro, kalau dari sisi kita kan tadi melihat dari Dia cerdas. Oke, langsung dijawab. Dia cerdas. Jadi pertanyaannya apa tadi? Boleh. Mas Bro tahu kalau kita nggak tahu. Iya, gimana cara di Aurel menyikapi selama ini? Oh. Jadi Enggak, ini karena usia. Iya. Tapi yang harus dihargai kejujurannya. Tidak ya tidak. Iya ya iya gitu. Makanya dia lebih dekat sama papanya. Oke. Papanya kan dengar, oke. Papanya aja dimarahin aja oleh mamanya. Apalagi anaknya. Benar nggak Pak? Iya. Benar. Bapak kalau mau curhat boleh ikutan ke Pak. Tapi bukan niatnya jahat, karena dia dari kecil itu terbiasa disiplin. Yang paling keras itu bapaknya, yang paling keras cara mendidik ibunya gitu. Orang-orang kamu mesti gini, mesti gitu. Tapi yang dia lupa, dia punya anak yang berkesenian. Gitu. Nah, ibunya ini, coba Mas Doris ke sana, duduk dekat bapak. Oke. Ibunya ini kan orang yang enggak, ini biar terbuka semua. Ibunya ini kan orang yang kita mesti gini, 4 bulan lagi mesti gitu, setahun lagi kita mesti, karena dia terbiasa gitu. Ya, tersusun pokoknya. Selalu Pokoknya ada tuh rencana, sudah ya? ada rencana ini dan itu gitu. Oke. Bapaknya ya sabar aja, nggak mungkin lah kita nggak ada rezeki. Nah kesal, gitu. Ya ke Pak benar nggak Pak? Aku mewakili hatinya. Gitu. Ngototnya tapi bukan ngotot jahat. Iya. Nah itu hatinya baik.
Karena karakter dan Karakter didikannya. latar belakang kehidupan yang dituntut untuk harus gini, harus gitu, harus gitu. Oke. Nah cuma yang ibu harus ingat, anaknya berkesenian. Nah semua orang seni kayak gitu, apalagi yang sungguh-sungguh. Iya, Bu. Aku itu di acara manapun nggak bisa diatur. Tapi kira-kira yang gua omongin ini salah nggak? Enggak. Nah, tak ada briefing, Bu. Aku tahu bintang tamunya malam ini. Aku juga nggak diajarin oleh semua yang di sini harus ngomong apa. Tapi kira-kira yang ngomongin tuh nyakitin nggak, nyusahin nggak? Enggak kan? Nah artinya kan orang seni itu bertanggung jawab. Asal jangan direwelin. Nah rewelnya ibu ini ya bukan rewel jahat, karena dia terbiasa. Waktu tuh kalau kamu mau hebat tuh mesti gini, mesti gini, mesti gini, mesti gini, mesti gini. Nah salahnya anaknya seni dia kantoran. Nah, itu betul. Di cara Di situ aja, aja, ya. di situ aja. Enggak, bukan soal jahat, egois atau apa, enggak. Karena hidupnya itu terbiasa berjuang ya. Terbiasa mandiri, terbiasa dipikirin sendiri, benar nggak? Iya. Nah, Tapi memang ibu orangnya pekerja seperti keras itu. Oke. di kondisi apapun. Jadi kalau ngeliat orang malas, ngeliat orang nggak mikir, santai, naik darah dia. Kesal. Ya saya memang enggak begitu suka. Jadi orang ya daripada gitu buat ini gitu loh. Ya, Ya, tidak suka lihat yang berleha-leha gitu ya, Bu. Sedangkan anaknya seniman gitu ya. Anaknya di seni ya, yang cenderung yang tidak tersusun tadi, Bos Bro, ya gitu pasti. ya. Nah, kenapa? Artinya gini kesimpulannya, paling tidak dengan hadir di Cinta dan Rumah Tangga, akhirnya saling ngerti satu sama lain. Iya. Iya, Gitu. betul, betul. Nah, mamamu ini mulutnya aja yang rewel. Mulutnya aja rewel, Adik ya. Hati. Nah, dia sudah tak enak hati nanti. Takut, benar nggak? Iya. Nyangkut. Nah, kalau mamamu ini marah jam 1 lewat 1 menit setengah udah lupa. Iya. Saya itu orangnya kalau marah sudah sudah. Iya, habis ini, itu udah oh, ya, saya Bu ya. kan kalau habis marahin ini, terus saya kalau udah lihat ini tidur, saya mesti nangis. Kenapa? Menyesal gitu ya, Bu. Kenapa harus marah? Marahnya tuh karena di ruang lingkup disiplinnya. Iya. Oh, ada semut itu, Bu. Iya. Ambil deh. Oke. Jadi aku mewakili anaknya dari sini ke depan, merdekakan aja. Kecuali misalkan dia kurang ajar, kecuali misalkan dia nggak benar kelakuannya, nah baru. Tapi percayalah, aku juga punya anak seniman yang berkesenian, dua lagi. Dulu tuh marahan mulu dengan mamanya. Mamanya itu pramugari. Pramugari itu semenit dihitung. Iya. Karena kalau semenit lewat tinggal ketinggalan pesawat. Iya. Nah, anakku cewek itu ya ampun, santainya na'udzubillah. Dua. Aku bilang dia itu. Tapi walaupun begitu, seperti yang aku bilang kan, dia juara umum dari kelas 3 SD sampai kelas 2 SMA. Dan dia jadi ikon di tiap sekolah. Berkat dimerdekakan. Anak ibu ini kalau dia sudah milih sampai kapanpun benar nggak? Tapi untuk senang tuh susah dia. Oke. Senang dengan sesuatu tuh susah. Oke. Hobinya menyendiri, nanti mikir gitu. Begitu dia tuh. Kalau sudah memutuskan untuk jangan ditegur aja, jangan diajari aja. Dibiarkan aja. Dibiarkan ya. aja apa yang dia mau dalam mempunyai keahlian. Dan dia baik.
Dia punya orang tua dua-duanya baik, jadi nggak mungkin jadi jahat. Oh. Ya aku mewakili gitu. Mewakili hati Ade Aurel ya, Ibu. Ya kita berteman ya. Kita sama-sama di sini. Saya mewakili Aurel di masa depan, Bu. Udah gitu aja Mas Doris. Oke, iya. Nanti Kak cari kesimpulannya aja. Iya. Terus ini Mas, anak saya ini kan dari ikut, maksudnya senian itu kan dia kan ikut kerawitan juga, ikut fashion, ikut nari, ngedance. Mas, bakat yang untuk talentanya nanti itu kemana? Dia tuh suka ngedance. Paling dia sukanya ngedance. ngedance. Ya. Langsung bukuinnya lebar banget senyumnya. Iya. Paling suka ngedance ya, Oke. di antara semuanya. Nah kalau saranku, kalau tidak keberatan, fokuskan ke situ biar jadi. Yang paling senang dia tuh ngedance. Paling senang hatinya tuh, paling bahagia. Ngedance sama nyanyi sebenarnya. Tapi nyanyinya tuh tidak begitu ini, karena nggak pede aja. Tapi yang paling senang ngedance ya. Yang paling dominan ngedance Ngedance. ya. Paling senang ya. Paling buat dia dirinya gitu, benar-benar jadi dia. Ya deh ya. Iya deh. Yang Betul gitu? mewakili hatimu ngomong ke orang tua. Nah karena tak enak di orang tua ya nurut-nurut aja. Takut salah gitu. Tapi kalau dia mau jadi ngedance, keren ya kalau ngedance. Suka buat-buat sendiri deh gerakannya, gitu. Benar nggak? Ya kan aku tetangga. Tapi kalau Mas Bro lihat nih, kalau Aurel kalau ngedance condongnya ke Modern dance. modern Modern dance. Iya, ya. Benar nggak? Iya. 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 Kalau berarti Aurel kalau lihat tuh suka Dia kalau melihat apa? Dewi pasti suka. Ah, Iya. Makanya kalau ada waktu Rabu kesini, Iya. anakku Dewi ngedance. Iya. Dia Tampil bisa setiap nanya-nanya, keren banget dia ngedance. Sama kayak sampean dia tuh, sama kayak Ade, sama. Nggak banyak ngomong. Tapi dulu Dewi itu kayak gini. Setelah kemerdekaan bukan lagi ngecengin orang mulu. Dia kan suka ngecengin orangnya. Oh, sama gitu. Lincah dia nih. aslinya Lincah. lincah, ceria. Ceria. Tuh. Nah, gara-gara ibunya mantan polwan kan. Oke. Oke. Iya. Betul. Saking bikin anak tuh disiplin, Iya. saking pengen anak tuh tanggung jawab, Iya. saking pengen anaknya tuh Jadi sesuatu makanya Jadi sesuatu, disiplin. bukan dengan niat yang Iya, salah. Iya, betul. Oke. Tapi yang dia harus pahami, anaknya berkesenian Ah, dan itu bakat, iya. bukan dipelajari. Jadi menurutku dia gift. Oh, oke. Iya. Taunya senang aja, senang dia nih ngeliat dirinya sendiri itu bisa gini-gini, senang. Ya kan Gitu kita. deh. Iya. Diam di kaca gitu ya deh ya? Iya. Diam di kaca, joget-joget gitu. Ya dia itu kadang di teras gitu joget-joget sendiri. Iya, persis Dewi dia. Kalau Dewi itu kan nanti anakku Dewi itu ke dapur joget. Dia itu di rumah tuh, nah dia ketawa. Dia kalau ketemu Dewi, makanya kalau ada waktu bapak sama ibunya Rabu datang deh ngeliat Dewi. Iya, joget. Pak. Acara Iya. komunika musik. Cara komunikasi Jam 8 malam, Pak. Jam 8 malam. Iya. Di sini juga. Siapa tahu bisa nanya-nanya. Iya. Nanti betul. ngobrol sama Dewi, Dewi. sesama dancer. Iya. Bagus banget dia ngedance. Iya. Bukan karena anak ya. Iya.
Tapi dulu berantem mulu sama mamanya. Tapi kan dibiarkan anak ini itu, kata mamanya. Bukan dibiarin, anak kita tuh berkesenian. Kalau anak kita itu kerjanya kantoran baru, ya tapi kan takutnya. Nah bukan lagi. Terpaksa bapaknya diamkan. Aku sudah mewakili hatimu. Bukan apa-apa. Besok gak usah lagi bintang tamu begini ya. Tapi aku kemana cinta dan rumah tangga? Cinta dan rumah tangga dalam keluarga. Dia tuh selalu ngomong dalam hati, aku tuh ngerti ma, aku tuh tahu ma, aku tuh paham ma, harus gini, benar gak? Benar. Luar biasa. Iya. Sebetulnya ini tuh sejak dari kecil memang dia kalau udah gini udah penangkap. Ya tapi mamanya kalau sudah gini. Nah kalau anaknya begitu ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu dia. Tapi pekerjaannya berbeda. Gitu. Nah, mending aku yang nasihati. Kalau papanya yang nasihati, papanya kena marah. Wakili Pak, wakili. Habis ini rokok Pak ya, habis ini rokok ya. Untuk kedamaian negara ini. Aku yang mewakili. Gitu. Niatnya baik, Iya. hatinya baik. Lupa identitasnya. Caranya aja salah ya caranya. Jadi Karena salah dia- karena ya. memposisikan anaknya seperti kerjaannya. Oke. Tapi sama-sama kalau punya keinginan, Sama-sama ngotot. kalau Oh, sama-sama. AA Oke. yang ngotot. Ya. Dia ini monoton, kayak orang autis, sama kayak Dewi. Iya. Kalau sudah suka itu aja. Kalaupun diiyain, iyain aja. Iya aja. Benar-benar enggak. Dewi demam dikit bisa nggak sekolah, sakit tetap ngedance. Sering aku was-was dengan Dewi itu, akan ketawa. Benar nggak? Iya tenang, aku curahan hati kalau ceritain. Nanti kalau kena marah WA tante Dirjen. Iya. Betul. Bilang satu biar gimana? Tante, tolong. Mewakili, iya. Jangan sering-sering Mbak Tia saya. Sampai aku. Pokoknya untuk hal yang disenangi orang terutama ngedance pasti tidak ada alasan untuk tidak gitu ya Mas Bro ya. Bapaknya, papanya susah untuk dalam memutuskan segala sesuatu itu cenderung lambat bapaknya. Tapi kalau sudah memutuskan tidak akan berubah. Oke, itu Pak Anton. Nah jadi secara tanggung jawab itu secara sikap Yep. tanggung jawab itu kayak nurunin mamanya. Cuma bedanya seni. Nah kalau secara ketetapan hati untuk apa? Secara kehidupan yang santai, yang enggak ini, nah dari papanya. Oke. Papanya kan santai, makanya suka nggak akur kan mamanya. Navigatornya ya mau santai. Ya Pak ya, aku mau wakil Pak. Nanti bayar ya Pak ya. Paling tidak nasi goreng. Kenapa jadi acara kayak gitu ya? Aduh, udah. Tapi keren Mas Bro. Keren. Iya. Jadi suka kalau ibu dengan bapak di situ Bapaknya ya. kalau ibu tuh mesti harus. Detik Gitu. itu. Iya. Iya, oke. Makanya berjodoh. Oke. Biar saling. Ini nggak ngerem. Iya. Nah kalau gitu nggak ngerem, kayak nabrak. Oh iya, betul. Nah itu santai. Ini santai, nggak makan. Oh iya. Jadi orang yang cocok itu justru karena berbeda, bukan karena sama. Iya, iya. Coba sama-sama santai, nggak ada beras di rumah. Iya betul. Sama-sama ngebut, sama-sama ngebut, nabrak. Iya. Betul. Jadi kata Tuhan itu sengaja kubedakan tiap hambaku, dengan perbedaan bisa saling berhubungan. Coba kalau satu Indonesia ini jual beras semua, siapa yang beli? Nah gitu kan. Iya. Nah kalau ibu nih gini, mesti gini, udah kayak apa, narator apa yang suka pidato gitu.
Orator. Orator. Oh ya, orasi. Oh, orasi. Ini temanya orasi. Harus begini, begini, A, B, C, Nah, ini D, E, F, anu. G. Iya. Ini tim suksesnya. Oh, iya, iya. Ya, tim sesnya ya. Iya. Oke, berarti yang ngurusin poster-poster. Oke. Oh iya ibu, iya. Ibu. Enggak, biar nanti bapaknya sama ibunya jadi plong. Iya, betul. Anaknya jadi Betul. plong. Tujuanku cuma itu aja. Enggak ada niatnya yang jahat mereka bertiga ini. Cuma enggak saling ngerti aja karakternya. Kalau ini keras kan, tapi lembut. Makanya kadang-kadang gampang terpengaruh. Keras bawaannya, tampilannya. Nah itu lembut tampilannya, tapi keras kebalik. Oh, Ya, aku kan bertetangga dengan mereka berdua, jadi sering merhatiin. Tapi mereka nggak kenal gue. Nah jadilah anaknya ini. Iya. Jadi secara sikap, keputusan ngikutin mamanya. kalau sudah A, Nah, kalau secara kehidupan ngikutin papanya. santai. Makanya seniman. Oh. Itu aja ya mungkin ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Iya. Ya, silakan Ibu. Ibu. Ibu atau adik? boleh. Ada yang mau ditanya? Adek, mau nanya? Adek. Ngerti kan dengan yang ku sampaikan? Merasa senang nggak? Enggak. Senang nggak? Senang nggak jadi bintang tamu malam ini? Iya. Hatinya diwakili. Senang. Ya kau tahu dia ya. Ngedance ya kamu ya. Karena itu yang paling buat membahagiakan. Oh dia tuh nanti dikaca gitu, nanti bergaya-gaya mulu kerjaannya tiap hari. Iya. Dan dia tuh kadang hilang gitu. Dek, mana? Oh, di depan kacang. Udah. Ada joget-joget iya. Saya kira tadi ibu mau ngomong tiba-tiba nyari dek di mana hilang, tiba-tiba di RCTI gitu ya. Enggak Bu. Nggak lucu. Enggak lucu. Iya, emang. Tahu-tahu. Dari ketawa tolong dong bantu. Teman-teman Mas Doris bantu. Artinya jadilah dirimu sendiri sesuai yang kau inginkan. Yang penting bertanggung jawab. Baik itu apa yang kau pilih dalam seni maupun dalam hal lain, sekolahmu apapun. Dia cerdas, dia juga nggak cengeng orangnya, enggak ya. Tapi dia nggak mau ngejelimet ribet itu orangnya. Jadi secara hidupnya itu simpel. Gitu. Nah, jadilah dirimu. Yang penting bertanggung jawab. Janji ya. Tepuk tangan untuk Aurel ya. Nanti aku yang WA mamamu lewat Wirgi biar gak rewel. Ibu. Aku yang bantu. Tenang aja. Pilihlah dance yang dance modern karena dia paling senang. Tipsnya dong Mas Bro, tipsnya untuk nanti besarnya jadi dance profesional. Kalau mau gimana? jadi ngedance yang Dancer hebat, profesional. misal kamu punya kamar, gunakan ruang sempitmu untuk bergaya. Oh, latihannya. Latihannya tuh di ruang-ruang sempit, jangan di ruang luas. Nanti biar badanmu fleksibel. Paham kan? Ada kamar sendiri ya? Ada kan? Nah itu entah sambil jalan, entah sambil kemana tuh. Lakukan itu terus menerus. Anakku itu pernah, Dewi itu pernah papa buatkan tempat ngedance. Aku bilang, gimana caranya di kamarmu yang sempit karena berisi tempat tidur dan lemari, kamu tetap bisa ngedance. Nanti tujuannya suatu saat kamu manggung di tempat yang sempit, jadi fleksibel. Dan lakukanlah dengan senang hati. Nanti tergerak sendiri badanmu. Kalau itu dilakukan dan terus menerus, semutmu akan jadi besar kamu. Kalau bisa kata biasa. Nah jangan sakit hati dengan mamamu. Mamamu mantan poluan, makanya harus disiplin.
Oke. Saya rasa begitu aja. Baik Mas Bro, ini mahal sekali, luar biasa ini. Ya deh Aurel ya. Aku mengungkapkan perasaan. Biar jangan sampai ada Ya siapa salah tahu paham, nanti ya. kalau dia besar. Amin, amin. Dia ingat dengan aku. Ya, ya. Amin, amin, Ya, amin. betul. Siapa tahu kan? Betul Mas Bro. Hah, Mas Doris siapa itu? Kan Iya, gitu. ya, ingat ya pasti. Iya, pasti itu sudah pasti ya. Iya, iya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Ya, Terima kasih banyak udah hadir di sini. ya. Ini cengeng, Oke. pemarah tapi gampang nangis gimana? Oh, Oke. lembut hatinya, kalau Iya. lembut hatinya ya. Karena Jadi dalam ngomong itu karena disiplin hidup. Jadi kalau kita nggak benar-benar paham, jadi jangan pernah tersinggung dengan ibu ini. Mbak Ibu, ya. Kita masih tersinggung, dia udah lupa. itu. Karena di kerongkongan. Iya. Tapi mulutnya pedas kalau marah. Oke. Habis itu lupa. Itu dia. Dan kalau kita baperan, aman. Oh, Makan hati terus. Dia kalau kesal marah tuh nggak ada tempat. Bener gak Bu ya? Kan berteman dulu waktu kecil-kecil ya. Sukses buat Aurel, Yeay. dimanapun berada dilindungi Tuhan, Amin, amin. dan sampai ke cita-citanya yang diinginkan. Kalau tidak keberatan jadilah dancer modern, dan lakukan itu setiap hari. Jangan lupa juga dengan pendidikanmu karena itu penting. Aku tidak menyuruhmu untuk rajin, tapi pasti dirimu tahu apa yang harus kamu lakukan supaya jadi hebat. Terima kasih banyak udah hadir di Cinta dan Rumah Tangga. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Juga terima kasih banyak buat ibunya. Saya Iya. yang makasih Mas. iya. Dia kenapa aku begitu? Dia sampai bingung gimana cara ngomongin anakku ini. Oh, itu sampai pertanyaan gitu. ibu. Iya, iya, iya. Biar bisa Iya. nyambung gitu Ya, ya, komunikasi. saking dia gimana pengen ya. anaknya jadi sesuatu. Iya, betul, gitu. betul. Cuma selalu miss di komunikasinya. Aku yang mewakili ibu, aku juga yang mewakili Aurel biar kalian aku. Keren. Aku juga yang mewakili bapak. Oh, enggak tahu abang kayaknya. Ya, Pak. Nanti rokok ya Pak.